Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perusahaan dummy yang kami buat, yaitu Viventi Bakery, merupakan perusahaan di bidang bakery gitu. Kelompok kami terdiri dari Michelle, ada Sherina, ada saya, Francisca, ada Vivian, sama Winda. Lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai informasi dari perusahaannya, lalu unit price, break even point, dan CVP. Sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, lanjut. Yang pertama untuk company information. Nah, jadi company information pertama yang kita tahu itu dari Viventi Bakery ini unit produksinya itu ada 1.300 totalnya. Jadi ada produksi 2 jenis dessert, yaitu fudgy brownies sama banana cake. Fudgy brownies 700, banana cake 600 unit. Oke, terus dari perusahaan ini aktivitasnya itu ada 5, dengan drivernya itu ada labor hours. Itu ada melting, mixing, baking, packaging, sama inspecting. Nah, total drivernya, sebelum itu perusahaan ini, itu jadi Viventi Bakery ini kami buat itu selalu mengestimasi 2 periode. Yang pertama nih ada total drivernya itu untuk periode 1 sama periode 2. Sama, bedanya cuma di melting, mixing, baking. Samanya di packaging. Inspectingnya untuk periode 2 itu nggak ada. Habis itu fixed cost-nya kami buat itu 500.000, 300.000, 300.000, sama 500.000 untuk inspectingnya nggak ada. Dan fixed cost kan selalu sama ya. Lanjut, variable cost-nya itu periode 1, periode 2 itu sama, bedanya cuma di inspecting. Untuk periode kedua, dia menjadi lebih kecil. 1.500. Baru kita hitung total cost. Untuk periode pertamanya itu ada di paling atas itu 36 juta sekian, itu didapat dari yang direct materials fudgy brownies-nya itu ada DM cost totalnya itu, total DM cost untuk fudgy brownies ditambah sama banana cake-nya, dapatlah 36 juta. Baru untuk 30 juta dari labor hour itu dari labornya, dari labor hour totalnya dikali sama harga per jam per satu worker, dapat 30 juta. Baru ini overhead activities-nya ini diambil dari, nanti ada tabel overhead-nya. Dia akan jelasin lebih lanjut lagi, baru dijumlahin aja semuanya total, dapat 73 juta untuk periode 1, 69 juta untuk total periode kedua. Baru dihitunglah per unitnya. Kan tadi total unitnya diproduksi 1.300 ya, jadi bagi aja 1.300. Dapat total cost periode 1 per unit itu 56.000, untuk total cost periode kedua itu per unit 53.000. Lanjut akan bahas ke direct material. Untuk pertama fudgy brownies, itu perlu materialnya ini. Ada 7 material. Price per unitnya udah ditulis, total DM cost-nya itu 22 juta. Kalau misalnya udah dikali sama yang udah digunakan ya, 22 juta. Terus kalau mau lihat direct material cost per unitnya itu, per unit dari fudgy brownies kan 700 unit. Ya udah dibagi aja total DM cost, jadi 32 juta. Sekian. Kalau untuk banana cake juga sama, DM cost-nya tuh di yang kita pakai berapa, kuantitinya dikali aja price per unitnya, dapat total cost-nya, total DM cost 13 juta. Dibagi sama yang unit yang diproduksi 21.000 jadinya DM cost per unitnya. Lalu lanjut ke direct labor. Jadi di sini tulis direct labor hours 208 hours per month. Jadi per 1 bulan itu pakai direct labor hour-nya itu 208 jam. Labornya itu total ada 25 labor. Dengan direct labor hour totalnya itu 5.200 dikali aja. Jadi dapat 11.538,46 harga per 1 worker per 1 jam. Dapat 30 juta, lalu dibagi aja per unitnya. Lalu lanjut ke overhead-nya. Nah, ini ada periode 1, periode kedua. Ini sama kayak yang tadi, jadi ada 5 aktivitas. Total drivernya itu sekian, 30, 80, 170, 500, sama 700.
baru fixed cost-nya juga, baru variable cost-nya. Lalu di sini kita hitung total variable cost-nya. Total variable cost-nya itu dilihat dari variable cost-nya kan misalnya melting nih, 2.200 dikali sama total drivernya dapat 66.000. Sama di mixing, baking, packaging, inspecting juga sama. Lalu total variable cost-nya, oh ya itu tadi total variable cost-nya, habis itu total cost-nya ya udah ditambah aja, fixed cost tambah total variable cost tadi dapat 566, 444, 640, 2.250, inspecting 3 juta. Jadi paling besar di sini total cost-nya itu ada di activity yang inspecting. Lalu di sini nih ada hitung total variable cost sama total fixed cost. Ini dihitung per unit ya, jadi dibagi aja. Total variable cost-nya itu tadi dibagi sama 1.300, sama total cost per unitnya juga tadi total cost 566 dibagi aja sama per unitnya kan tadi produksi 1.300 gitu. Lanjut yang periode kedua juga sama, tinggal dikali aja nih total variable cost-nya 2.200 dikali total driver 20. Lanjut sama kayak tadi ini. Lanjut untuk hitung unit price-nya. Nah, ini juga ada 2 periode. Untuk periode pertama, kita bagi juga jadi 2, kan kita produksi 2 dessert ya. Fudgy brownie sama banana cake. Itu kita hitung direct material, direct labor sama overhead-nya ditambah aja. Di sini dimasukin kayak yang tadi, misalnya DM nih, kan fudgy brownies untuk periode 1 dia perlu segini. Dimasukin, diambil dari yang ini. Diambil dari yang ini tadi. 2.520. Baru dari labor hour-nya juga 18 juta sama 12 juta nih, ambil dari total dari labor hour cost-nya. Baru lanjut ada ambil overhead-nya juga. Nih overhead-nya itu ada melting, mixing, baking, packaging. Nah, ini baru diambil aja semuanya dari tabel yang sebelumnya, baru dapat total production cost-nya itu berarti totalnya 44 juta. Nah, baru dibagi aja, kita kan mau hitung harga per unitnya. Jadi tadi kita produksi fudgy brownies kan 700, ya berarti dibagi aja nih, bagi unit 700, dapat 63.920. Nah, di sini ada estimasi untuk Vivanti Bakery ini, unit selling price-nya itu markup 175% dari ini, dari yang unit production cost-nya. Berarti jadi 63.920 ini dikali sama 175%. Dapat unit selling price per unit itu 111,86. Untuk periode kedua juga sama, kita kan ada markup juga, sama markup 175 dari unit production cost-nya dikali aja sama 175%. Next. Nah ini kan tadi yang markup itu 175%, markup 175%, dapat selling price-nya jadi sekian. Untuk banana cake-nya juga sama. Nah, di sini unit sold-nya tadi kan udah dibahas. Nah, revenue sold-nya ini yang tadilah, yang berarti kan tadi kan ini yang untuk periode kedua misalnya, ini kan ada unit production cost-nya 61.000 markup nih. Jadi markup 175% kan, jadi 107.486. Nah, dikali aja sama unit selling price-nya, sama unit yang produksinya itu 700 kan ya, berarti dapat dong 75.240. Next, itu kita akan ke break even point sama CVP, cost volume profit. Nah, yang pertama kita hitung dulu income statement-nya, itu caranya. Caranya itu sales-nya. Sales ini yang untuk fudgy brownies-nya 78 juta ini diambil dari yang tadi, yang unit selling price-nya yang udah dikali sama unit produksinya. Baru variable cost. Variable cost ini diambil dari DM tadi yang periode 1. DM fudgy brownies.
baru ditambah sama direct labor hour yang untuk periode 1 sama Fudgy Brownies juga. Lalu itu dibagi 700 dibagi unitnya, baru ditambah sama overhead, dapat variable cost-nya 42 juta sekian, baru dikurangin aja dapat contribution margin, baru dikurang fixed cost dapat net income. Nah, lalu di sini tuh ada selling price-nya. Ada 2 nih, Fudgy Brownies sama banana cake. Kita bisa lihat selling price-nya itu 11.860 yang sama kayak yang di kolom tadi. Nih, untuk periode 1 ya. Nah, baru variable cost-nya ini sama kayak yang di atas yang tadi udah jelasin di income statement, cuman ini yang udah dibagi sama 700. Jadi ini per unitnya, per 1 unit. Baru lanjut, kita akan hitung langsung ke break even point-nya, BP-nya. Nah, untuk hitung break even point itu ada bisa in unit sama dalam mata uang rupiah. Untuk unit itu fixed cost dibagi price kurang variable cost. Nah, ini itu udah per unit ya. Nah, kalau ini rupiah bedanya itu fixed cost-nya itu dibagi sama contribution margin rasio. Nah, pertama in units, price-nya itu kita ambil dari yang tadi. Nah, 111. Dikurang sama variable cost-nya, yang ini 60,052. Dapat hasilnya, ya udah dibagi aja sama fixed cost tadi yang ada di sini. Udah, semuanya udah ada dari tabel income statement ini. Lalu, kalau misalnya yang di rupiah kan ada bagi contribution margin ratio. Contribution margin ratio ini ambil dari mana? Itu ambil dari yang tadi kita hitung kan ada hitung income statement. Nah, ini persenannya 46%. Ini bisa diambil dari 100 dikurang sama 54%. Nah, 50 baru atau enggak kita bisa ambil dari 78 ini yang sales-nya 78 301 832 dibagi sama 36 yang contribution margin ratio nih baru dapat 46%. Lanjut untuk banana cake juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat conclusion-nya itu. Jadi Viventy ini harus memproduksi setidaknya jual 126 Fudgy Brownies dan 166 banana cake untuk bisa mencapai BEP, break even point. Lanjut ke changes in CVP variables. Nah, jadi Viventy Bakery ini mengasumsi bahwa kedua produk ini selling price-nya itu akan increase sebesar 5.000. Dari sales-nya itu dari 700 tadi kan Fudgy Brownies-nya naik menjadi 720 sama banana cake-nya dari 600 menjadi 650 unit naiknya. Nah, sama fixed expense-nya juga naik 800.000. Nah, sekarang kita hitung dulu Fudgy Brownies-nya. Banana cake Fudgy Brownies ini unit sold-nya itu sebelumnya 700, naik jadi 720. Nah, selisih 20. Baru unit contribution margin-nya sama diambil dari tadi. Sekarang naik menjadi 56808. Nah, total contribution margin ini dikali aja 700 dikali 51808. Baru sama juga kurang fixed expense. Dapat profitnya. Nah, bisa dilihat ini profitnya ini akan naik 3.836.161 untuk Fudgy Brownies dan banana cake-nya itu 4 jutaan. Kalau misalnya Viventy Bakery ini dapat menjual 720 sama 650 unit dari cake-nya itu. Lanjut untuk di CVP-nya. Jadi mengasumsi kalau Viventy Bakery ini mau tahu berapa unit yang harus dia jual untuk bisa mendapat profit itu 20% dikali sama sales revenue. Nah, jadi rumusnya itu target income kan tadi dia mau 20% dari sales revenue, jadi dikali aja sama sales revenue, dikali units, baru sama dengan
price dikali units dikurang variable cost dikali units dikurang fixed cost. Jadi dijumlahin aja kayak biasa, price kali per unit kali units, variable cost kali units, kan unitsnya kita belum tahu, jadi biarin aja. Baru dikurang fixed cost-nya, diambil dari tabel sebelumnya juga. Baru ini dijumlahin aja, kali units, baru nanti dikurangin kayak pindah-pindah ruas gitu. Jadi dipindahin aja baru dapat unitsnya 6.515 dibagi 23.081 dapat 265, sama juga ke banana cake. Jadi konklusinya yang bisa kita ambil yaitu Vivendi harus menjual 265 unit fudgy brownies dan 198 banana cake agar bisa mencapai target income yang tadi dia mau. Gitu. Jadi selanjutnya inventory management akan dijelaskan oleh yang berikutnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke inventory management. Nah, di inventory management ini saya akan menjelaskan gimana cara menghitung ordering cost-nya, carrying cost-nya, ekonomi order quantity-nya, terus ada reorder point dan safety stock-nya. Oke, di sini diketahui bahwa Vivendi Bakery memiliki annual demand-nya yaitu ada 43.200 cakes itu untuk per tahunnya. Kemudian dia ada quantity 3.600 cakes untuk per ordernya. Kemudian ada ordering cost-nya 40.000 per order. Di sini ordering cost yang dimaksud yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan pada saat kita mengorder barang tersebut. Kemudian ada carrying cost-nya 15.000 per cake, itu adalah biaya-biaya seperti mungkin kita harus memasukkan barang tersebut ke dalam gudang untuk sewa sementara. Kemudian ada lead time-nya itu ada 7. Lead time ini adalah hari dari barang itu dipesan hingga barang itu sampai. Kemudian ada maksimum usage-nya itu adalah 210 day per day. Kemudian ada average usage-nya ada 150 per day. Nah, kemudian kita akan menghitung total cost-nya. Total cost-nya itu adalah ordering cost ditambah dengan carrying cost-nya. Nah, ordering cost-nya itu di mana ordering cost-nya dikali dengan demand dibagi dengan quantity-nya, yaitu 40.000 dikali 43.200 dibagi 3.600 menghasilkan 480.000. Nah, kemudian ada carrying cost-nya. Carrying cost-nya itu di mana carrying cost dikali dengan quantity dibagi 2 menghasilkan 27 juta. Nah, kemudian total cost-nya itu adalah 480.000 ordering cost tadi ditambah dengan carrying cost-nya 27 juta menghasilkan 27.480.000. Oke, kemudian kita akan menghitung EOQ, safety stock, dan reorder point-nya. EOQ tersendiri memiliki rumus akar dari 2 dikali ordering cost dikali demand dibagi dengan carrying cost-nya menghasilkan 480. Nah, 480 ini merupakan minimum per ordernya. Nah, untuk safety stock sendiri memiliki rumus maksimum usage dikurang dengan average usage dikali dengan lead time. Nah, menghasilkan 420. Nah, 420 ini merupakan titik aman kuantiti barang tersebut. Jika di bawah tersebut, maka kita harus mengorder kembali barang tersebut. Kemudian dari order point yaitu average usage dikali dengan lead time ditambah dengan safety stock. Nah, menghasilkan 1470. Nah, angka 1470 ini merupakan jika pada saat sudah mencapai 1470, maka kita harus mengorder ulang untuk menjaga-jaga persediaan barang di gudang. Oke, kemudian kita akan lanjut ke activity based management. Nah, di activity based management ini memiliki dua jenis ada dua kategori aktivitasnya. Yang pertama itu adalah value added activity, yang kedua adalah non value added activity. Nah, kalau yang value added activity itu adalah aktivitas yang dibutuhkan oleh perusahaan karena menambah nilai dari produk tersebut. Nah, kemudian non value added activity itu adalah aktivitas yang mungkin tidak begitu diperlukan dalam perusahaan.
Oke, kemudian di tabel yang di atas itu merupakan data-data untuk kelima aktivitas tersebut. Ada melting, mixing, baking, packaging, dan inspecting. Dari kelima aktivitas tersebut cuma ada satu non-value added, yaitu inspecting. Kemudian kita akan membuat value dan non-value added cost reportnya. Nah, untuk value added cost-nya itu memiliki rumus standar quantity dikali dengan standar price-nya menghasilkan angka yang di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya non value added cost yaitu actual quantity dikurang dengan standar quantity dikali dengan standar price-nya. Nah, untuk untuk value added cost-nya itu menghasilkan 2.200.000, kemudian non value added cost-nya adalah 2.628.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa value added cost-nya lebih gede dibanding non value added cost-nya. Jadi kita akan mengusahakan untuk kedepannya perusahaan ini seharusnya mengusahakan agar non value added cost-nya untuk dikecilkan lagi. Oke, kemudian ini merupakan data-data activity di bulan Februarinya. Nah, ini adalah report yang di bulan Februari, karena yang di sebelumnya tuh merupakan ada report untuk bulan Januari. Nah, di sini bisa kita lihat ada perubahan, yaitu di mana value added cost-nya itu lebih besar dibanding non value added cost-nya, di mana di sini bisa dikatakan bahwa perusahaan Vivanti Bakery ini mengalami perubahan di mana mereka menghasilkan cost untuk non value added-nya, di mana actual cost-nya itu menjadi 2.270.000. Oke, kemudian ini ada trend report. Trend report ini adalah menganalisa laporan untuk memudahkan orang untuk membaca. Nah, di sini ada trend report untuk non value added cost-nya untuk di bulan Januari dan Februari. Nah, bisa kalian lihat bahwa di Januari itu dari 2.628.000 berubah menjadi 449.000 di bulan Februarinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada terdapat perubahan sebesar 2.179.000 untuk non value added cost-nya. Oke, kemudian kita akan membuat activity based management report-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini dia adalah untuk January period, dan yang di atas merupakan yang February period-nya. Nah, kalau untuk yang Januari bisa kita lihat bahwa actual cost-nya itu ada kebanyakan lebih besar dibanding dengan budgetnya. Nah, di sini tetapi setelah dihitung dan ditotalkan dia masih favorable 1.857.905 perak. Kemudian yang untuk bulan Februari itu unfavorable karena dimana pengeluarannya lebih gede lagi dibanding bulan Januari, yaitu unfavorable sebesar 2.904.728 perak. Nah, bisa kita lihat untuk yang Oke, kemudian kita akan membuat activity capacity variance-nya. Yang di sebelah kiri merupakan periode Januari dan yang sebelah kanan merupakan periode Februari. Nah, yang kemudian yang Januari ini untuk form variance-nya itu ada unfavorable sebesar 2.628.000. Sedangkan untuk unused capacity variance-nya itu adalah 622.000 favorable. Tetapi terjadi perubahan pada bulan Februari, yaitu totalnya adalah 449.000 unfavorable, dan untuk unused capacity-nya juga unfavorable sebesar 69.000. Nah, unfavorable di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang quality report. Oke, jadi di sini bisa dilihat quality cost report untuk bulan Januari, yaitu ada prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan juga external failure cost. Yang pertama, prevention cost itu ada design review dan vendor certification. Jadi quality costnya itu untuk design review sebanyak 65.000 dan vendor certificationnya itu 70.000. Nah, di sini sales bulan Januari yaitu 127.989.39 rupiah. Nah, kemudian kita akan menghitung percentage of sales-nya. Nah, percentage of sales ini maksudnya ada berapa persen sih pendapatan yang kita dapat dari penjualan yang bulan Januari ini, yang 127 juta ini. Tetapi ada biaya-biaya yang terjadi dan harus kita potong gitu. Nah, cara hitungnya adalah 65.000 dibagi dengan 127 juta. Jadi untuk yang design review yaitu dapat percentage of sales-nya itu 0,05%. Kemudian untuk yang vendor sama juga 70 juta dibagi dengan 127 juta, hasilnya 0,5%, dan sama halnya juga dengan presentasi yang ada di bawah ini.
Nah, dapatlah hasilnya. Total quality cost-nya itu untuk bulan Januari sebanyak 1.143.000 dan percentage of sales-nya itu 0,89%. Kemudian yang di sebelah sini yaitu in term standard performance report quality cost untuk akhir Januari juga. Yaitu di sini ada cost-cost yang terjadi, kemudian ada actual cost, ada budgeted cost, dan juga ada variance. Jadi di sini ada actual cost. Actual cost itu biaya yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian di sini adalah nominal yang sudah kita budgeted. Dan ini adalah variance-nya. Variance itu ada selisihnya gitu. Jadi kita bisa menentukan ini itu lebih besar, lebih kecil, favorable ataupun unfavorable. Nah, sebagai contoh, yang pertama di sini ada vendor certifications. Actual cost yaitu biaya yang sebenarnya terjadi itu ada 70.000, tetapi nominal yang kita budgetkan itu 75.000. Berarti kan ini tidak melebihi nilai yang sudah kita budgetkan. Berarti selisihnya ada 5.000. Berarti selisih ini adalah selisih kelebihan. Nah, kelebihan ini termasuk dalam kategori favorable. Tetapi contohnya seperti yang di appraisal, yang di sini ada product acceptance. Ini biaya yang terjadi itu adalah 70.000, tetapi cost yang kita budgetkan itu cuma 65.000. Nah, ini berarti selisihnya itu kekurangan kan. Nah, kekurangan ini termasuk dalam kategori unfavorable. Nah, setelah kita perhitungkan ini semua, setelah diperhitungkan total quality cost-nya itu favorable. Kenapa? Karena aktualnya itu cuma 1.100.000, di mana yang sudah kita budgetkan itu 1.480.000. Jadi ini termasuk dalam kategori favorable. Nah, kemudian di sini ada tulis percent of actual sales-nya itu 20.205.000. Nah, jadi kita akan menghitung berapa masing-masing persennya ini. Jadi persennya ini didapat dari 1.143.000 ini dibagi dengan 120 juta itu. Jadi hasilnya itu dapatnya 0,89%. Sama halnya juga yang ini, 1,480.000 dibagi dengan 120 juta yang itu. Hasilnya 1,16%. Yang ini juga 337.000 dibagi dengan 120 juta sebelah sana, hasilnya 0,26%. Dan nominal ini udah kita hitung ini termasuk dalam kategori favorable. Nah, ini adalah quality cost report dan juga interim standard performance report bulan Februari. Perhitungannya sama seperti yang bulan Januari. Ini juga ada persen-persennya seperti ini, sama-sama nominal juga sama-sama favorable. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan perbandingan persen dari bulan Januari dan juga bulan Februari. Oke, jadi ini adalah presentasi quality cost dari bulan Januari dan juga bulan Februari. Di sini kita bisa lihat di bulan Januari prevention cost-nya itu sebesar 12%, kemudian biaya di appraisal cost-nya itu sebesar 25%, internal value cost-nya 15%, dan juga external value cost-nya itu sebesar 48%. Dibandingkan dengan bulan Februari, prevention cost-nya itu 14%, appraisal cost-nya 26%, internal value cost-nya 17%, dan external value cost-nya itu 43%. Jadi di bulan Januari dan bulan Februari, dalam kategori prevention cost-nya bulan Februari lebih meningkat, appraisal cost-nya bulan Februari lebih meningkat, internal value cost-nya bulan Februari lebih meningkat, tapi pada external value cost-nya itu bulan Februari lebih menurun dibandingkan bulan Januari sebanyak 5%. Nah, jadi cost yang terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari ini bisa kita rangkum bahwa cost ini bisa berubah-berubah tergantung pada banyaknya produk yang kita produksi. Jadi jika produk yang kita produksi lebih banyak, maka bisa jadi biaya yang kita keluarkan dan biaya yang terjadi untuk perhitungan quality cost itu bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Kemudian saya akan menjelaskan budget report. Ini adalah tampilan soal yang diketahui. Pertama, kita akan mencari select budget for year ended. Unitsnya itu didapat dari soal, kemudian unit selling price-nya juga diketahui dari soal, maka kita kalikan 400 dengan unit selling price-nya. Begitu juga dengan bulan Februari, Maret, dan year. Nah, untuk banana cake juga sama cara perhitungannya, units dikali unit selling price, maka akan dapat hasilnya.
Kemudian untuk production budgetnya itu untuk yang fuzzy brownies ini yang di bawah sini itu salesnya sudah diketahui, kemudian di ending inventory-nya sudah diketahui di soal merupakan 30% dari bulan selanjutnya, yaitu 30% dikali 380 dapatnya 114. Kemudian untuk bulan Februari itu di 30% dari 560, kemudian dapat hasilnya 168, begitu juga sampai bulan selanjutnya. Kemudian yang bagian year itu kita jumlahin semuanya. Kemudian untuk beginning inventory-nya kita isi dengan yang bulan Februari 114 ini kita isi dengan ending inventory di bulan Januari, sedangkan yang Maret kita isi dengan ending inventory yang ada di bulan Februari. Kemudian unit to be produce-nya kita jumlahin semua, lalu kita lakukan hal yang sama kepada yang banana cake. Jadi step-stepnya caranya sama dengan yang fudgy brownies. Nah, selanjutnya kita masuk ke direct material purchase budget. Nah, untuk unit to be produce-nya itu sudah kita dapatkan, kemudian direct material per unitnya itu sudah tertera di soal, yaitu 2, kemudian production needs-nya kita kaliin 514 dikali 2. Nah, dapat hasilnya 1028. Kemudian desired ending inventory-nya itu kita ambil dari yang beginning inventory Februari. Nah, berlaku untuk bulan Februari juga, mengambil yang di bulan beginning inventory yang ada di bulan Maret. Kemudian total needs-nya kita tambahin, kemudian beginning inventory itu didapatkan dari untuk yang bulan Januari bulan keempat dikali 25% sesuai dengan yang tertera informasi di soal, kemudian kita kali dengan direct material per unitnya yaitu 2. Nah, dapat hasilnya 250 untuk bulan Januari. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya itu lakukan step yang sama, dan yang untuk banana cake ini juga lakukan step yang sama dengan yang ada di atas. Nah, kemudian kita masuk ke direct labor budget. Nah, untuk unit to be produce-nya itu kita tambahin unit to be produce dari kedua item. Dapat hasilnya segini. Kita samain yang Januari, Februari, Maret, dan year. Kemudian direct labor time per unit sudah diketahui di soal, yaitu 9. Total hours needed-nya itu di unit to be produce kali direct labor time per unit, yaitu 918 kali 9, dapatnya 8.262. Nah, untuk wage per hour-nya itu sudah dibuat penjelasan di bagian info, maka kita langsung masukin saja. Kemudian total direct labor cost-nya itu yang ini kita jumlahin saja semuanya, kemudian dapat hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke overhead budget. Untuk yang pertama kita hitung production overhead activity level. Nah, untuk yang ini yang di atas ini itu sudah didapat dari penjelasan di info. Kemudian kita masukin saja langsung ke bagian perhitungannya. Lalu melting hour ini kita hitung Januari $21 itu didapat dari yang kita hitung production the overhead activity level yang ini itu dikali dengan unit to be produced dari kedua item, itu dijumlahkan terus dikali. Kemudian lakukan hal yang sama semua bulan dan bagian. Kemudian yang atas ini itu sudah juga dijelaskan di bagian info, jadi kita tinggal masukin saja langsung. Kemudian kita hitung bagian overhead cost-nya. Nah, overhead cost-nya itu didapat dari 2.200 dikali dengan 20. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu kita juga kali 1.800 dikali 56, maka dapat hasilnya. Nah, jika semua sudah kalian hitung, kalian akan menjumlahkan total production overhead cost. Lalu untuk yang fixed order overhead cost itu kita dapat dari info yang sudah dijelaskan dan kita hitung. Jadi kita langsung masukin saja. Jika semua sudah, maka kita totalin saja total overhead cost budgetnya. Selanjutnya yaitu selling the administrative expense. Plan sales in units-nya sudah diketahui, yaitu kita tambahin kedua unit. Kemudian variable selling and administrative expense itu sudah kita urain di bagian info, jadi kita langsung masukin. Kemudian total variable expense-nya itu kita dapatkan dari 720 dikali 2.957 sama dengan bulan Februari dan Maret. Kemudian year kita totalin.
Nah, untuk fixed selling and administrative expense itu sudah diketahui, dan lalu kita masukin saja 150.000, kemudian total selling and administrative expense itu kita tambahin saja total variable expense ditambah fixed selling and administrative expense, kemudian kita jumlahin saja semuanya, kemudian kita dapatkan. Kemudian kita masuk ke ending finished good inventory budget. Nah, direct material ini kita dapatkan dari direct material per unit itu kita kali dengan cost per unit yang tertera pada 2 item itu. Jadi kita kali masing-masing, kemudian kita jumlahin. Nah, direct labor ini 2 dikali 2.885 itu wage per hour-nya. Kemudian overhead-nya yang variable dan fix itu sudah diketahui di info, sudah dijelasin di bagian info. Kemudian baru kita jumlahin total unit cost-nya. Nah, kita lanjut ke cost of goods sold budget. Itu unitnya yang fudgy brownies itu sudah diketahui dari total needs kita. Kemudian unit cost-nya sudah kita dapatkan juga, jadi kita masukin, lalu totalnya kita kali unit dikali unit cost. Kemudian kita lakukan sama pada banana cake. Kemudian kita dapat jumlahnya. Nah, yang terakhir yaitu cash budget. Kemudian kita isi beginning cash balance-nya. Kita harus menghitung mulai dari bulan Januari, karena untuk beginning cash balance bulan Februari itu diambil dari ending cash balance-nya Januari. Kemudian kita jumlahin karena tidak ada diketahui collection, credit sales, current quarter, dan prior quarters, maka kita langsung saja totalin yaitu cash available-nya. Kemudian less disbursement-nya itu terdiri dari materials, yaitu total purchase cost kedua barang, kemudian direct labor itu total direct labor cost kedua barang, kemudian overhead kita masukin saja overhead kedua barang, lalu selling and administrative expense yaitu kedua barang juga, totalnya kita masukin, lalu kita jumlahin dan dapatlah total disbursement. Nah, kemudian langsung kita hitung total cash needs-nya. Dikarenakan minimum cash balance-nya tidak ada, langsung saja kita totalin. Total cash needs-nya itu didapat dari total disbursement ditambah minimum cash balance. Nah, karena tidak ada, jadi langsung saja kita totalin total cash needs-nya. Kemudian kita hitung excess of cash available, yaitu didapat dari cash available dikurang dengan total cash needs. Maka dapat hasilnya segini. Kemudian kita hitung ending cash balance-nya. Dikarenakan ini semua tidak ada, maka kita langsung saja totalin dan dapat hasilnya segini. Kemudian barulah kita masuk ke bagian Februari. Bagian Februari itu beginning cash ending balance-nya didapat dari ending inventory Januari. Barulah kita masukin sesuai dengan step yang tadi kita lakukan di Januari. Nah, lalu kita masuk ke variance. Nah, untuk membuat performance report kita harus menghitung flexible performance report dulu. Nah, untuk production cost-nya itu terdiri dari variable, yaitu direct material. Variable cost per unitnya sudah diketahui yaitu 22.000, kemudian direct labornya 20.000. Nah, untuk range of production yang 900 itu didapat untuk yang dari direct material itu didapat dari 22.000 dikali 900. Nah, untuk yang direct labor juga sama, yaitu 900 dikali 20.000. Untuk yang 1100 juga sama, yaitu 1100 dikali 22.000, dan lakukan step sama dengan sampai di sini. Kemudian kita masuk ke variable overhead. Variable overhead itu terdiri dari melting, mixing, baking, packaging, dan inspecting. Nah, variable cost per unitnya yang untuk variable overhead sudah diketahui di info karena sudah dijelasin, maka kita langsung saja masuk ke hitungannya. Yang untuk bagian bawah sini yang 900 itu range of reduction-nya didapat dari melting variable cost per unit dikali dengan 900, maka dapat hasilnya 45.692,31. Nah, untuk bagian mixing juga sama, yaitu variable cost per unitnya langsung dikali dengan 900. Nah, untuk yang 1100 dan 1250 juga sama, stepnya langsung dikali sampai kita jumlahin semuanya, kemudian dapat total variable unit cost-nya. Jadi nanti kita jumlahin semuanya. Kemudian kita masuk ke fixed overhead. Nah, untuk fixed overhead itu sudah diketahui variable cost per unitnya. Jadi kita langsung masukin samain semua sampai di bagian range of production 1250. Kemudian kita jumlahin total fixed cost-nya, lalu kita
jumlahin dari total variable cost ditambah dengan total fixed cost yang bagian range of production 900, 1100 dan 1250 kita jumlahin semuanya. Kemudian dapatlah jumlah total production cost-nya. Kita lakuin sama dengan yang flexible performance report yang bulan Februari. Lalu kita lanjut ke performance report. Nah, untuk yang performance report ini lebih mudah dikarenakan kita sudah menghitung flexible production budget. Untuk yang bulan Januari dan bulan Februari itu stepnya juga sama. Nah, kita tinggal bandingin saja yang annual dan budgeted. Kemudian kita uraiin variance-nya. Yang annual ini sudah diketahui di bagian info. Nah, kita tinggal masukin budgeted yang sudah tadi kita hitung, kita uraiin masing-masing nih. Unit produce, direct material cost, direct labor cost, overhead-nya, fixed-nya, dan kita bandingin melalui variance. Jadi 1300 dikurang dengan 1250 dapatnya 50. Kemudian unfavorable. Nah, kita uraiin ini semua dan di bagian total itu, di bagian total yang ini kita akan mendapatkan hasil pengurangan dari total di actual dan di budgeted, dapatnya itu unfavorable. Sekarang lanjut ke pricing and profitability. Nah, untuk yang pricing dan profitability kita hitung dulu basic pricingnya. Ini ada basic pricingnya. Lalu di sini kita pakai dua period, ada period yang Januari, juga ada yang Februari. Jadi untuk yang period Januari ini, untuk unit produce pada Fuji Bronze itu ada 700, lalu untuk banana cake-nya itu ada 600. Untuk direct material sendiri itu ada 22.947.750 dan banana cake-nya itu ada 13.139.45 perak. Lalu untuk direct labor-nya itu ada 18 juta dan 12 juta. Untuk overhead-nya sendiri itu ada 3.796.154 dan 3.253.846. Dan untuk unit cost-nya itu ada 6.390 untuk yang Fuji Brownies dan 70.000 untuk yang banana cake. Untuk selling price-nya sendiri yang Fuji Brownies itu ada 100 sekian dan untuk yang banana cake itu ada 82.000 sekian. Dan untuk markup on cost-nya itu keduanya 75%. Untuk DM per unitnya itu untuk yang Fuji Brownies 32.000 sekian dan untuk yang banana cake itu 21.000 sekian. Untuk markup on DM-nya itu sendiri Fuji Brownies 71% dan banana cake 74%. Lanjut ke yang Februari. Untuk Februari unit produce, direct material dan direct labor itu sama, hanya beda di overhead-nya aja. Untuk overhead di Fuji Brownies itu ada 2 juta sekian dan di banana cake itu ada 1 juta sekian. Dan untuk unit cost-nya itu jadi 61.000 sekian untuk yang Fuji Brownies dan 44.000 sekian untuk yang banana cake. Jadi selling price-nya itu sendiri untuk yang Fuji Brownies jadi 107.000 sekian dan yang banana cake jadi 78.000 sekian. Untuk markup on cost-nya itu sama-sama 75%. DM per unit untuk yang Februari itu ada 32.783 untuk yang Fuji Brownies dan 21.898 untuk yang banana cake. Untuk markup on DM itu yang Fuji Brownies itu ada 70% dan untuk yang banana cake itu ada 72%. Sekarang lanjut ke income statement. Nah, di sini pricing dan profitability itu ada dua metode, ada absorption costing dan juga ada variable costing. Dan di sini kita akan bahas dulu tentang absorption costing. Nah, jadi absorption costing itu adalah full costing, jadi ada DM, DL, overhead. Dan overhead itu ada dua, ada variable overhead dan juga ada fixed overhead. Dan untuk formatnya sendiri itu ada seperti ini, ada sales, kurangin COGS hasilnya gross profit dan dikurangi lagi dengan operating expense hasilnya operating income. Dan dekat sini salesnya itu ada 127 juta sekian, untuk COGS nya itu ada DM 36 juta sekian dan ada 30 juta dan untuk overheadnya itu 7 juta sekian dan hasilnya itu adalah gross profit yaitu 54 juta sekian. Kita kurangin dengan expense kita semuanya, hasilnya itu adalah 51 juta sekian untuk operating income di bulan Januari. Lalu di bulan Februari itu sama, hanya beda di bagian angkanya aja. Lanjut ke variable costing. Nah, jadi variable costing itu ya variable costing aja, cuman yang variable. Jadi dia ada DM, DL dan juga overheadnya itu ya yang variable. Untuk yang fixnya itu nggak masuk karena ya dia variable costing. Jadi untuk format sendiri itu ya ada sales, kemudian kita kurangin dengan variable expense disebut dengan contribution margin, kemudian kita kurangin lagi dengan fixed overhead disebut dengan operating income. Dan di sini variable expense-nya itu terdiri dari variable COGS dan overhead control. Untuk salesnya itu ada 127 jutaan, kemudian kita kurangin dengan total variable expense itu ada 69 jutaan, didapat dari variable COGS itu 66 jutaan, kita tambah dengan overhead controlnya 3 jutaan.
Lalu kita kurangin antara sales dengan variable expense, dapatlah contribution margin. Kemudian kita kurangin lagi dengan fixed overhead itu 7 jutaan, hasilnya itu adalah 51 jutaan untuk operating income di bulan Januari. Untuk yang Februari itu sama aja, hanya beda di bagian angkanya aja. Setelah kita selesai income statement dengan dua metode, ada yang absorption dan juga ada yang variable. Sekarang kita lanjut ke perbandingannya. Kita akan membandingkan comprehensive costing income statement. Jadi kalian bisa lihat dekat sini formatnya aja itu udah berbeda. Yang di sini absorption costing dan yang di ujung variable costing. Bisa lihat untuk yang absorption costing itu formatnya sales kita kurangin dengan COGS, hasilnya itu adalah gross profit. Beda dengan variable costing itu sales kita kurangin dengan variable expense, hasilnya itu contribution margin. Dan kemudian kita kurangin lagi dengan operating expense, hasilnya operating income. Kalau untuk yang variable itu kita kurangin lagi dengan fixed overhead-nya, hasilnya dengan operating income. Dan dekat sini tuh kebetulan hasilnya sama untuk yang absorption dan juga ada untuk variable. Selesai. Sekian presentasi dari kami mengenai Vivianti Bakery kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan thank you untuk semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Juga kepada Cik Ivo selaku dosen kami. Thank you, Cik. Akhir kata, terima kasih.